Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum turhamun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari yang penuh berkah dan kemuliaan ini, Allah masih terus memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa menyempurnakan ibadah kita dalam estafeta mingguan, yaitu ibadah salat Jumat, yang mana Jumat ini merupakan Sayyidul Ayyam. Tuannya hari dalam seminggu adalah hari Jumat. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada junjungan kita, teladan kita sepanjang zaman, bahkan guru terbaik sampai akhir hayat, yang jadikan kita rujukan dan juga pedoman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di momentum bulan November, tepatnya tanggal 25 November yang insya Allah akan menginjak besok, itu bertepatan dengan Hari Guru Nasional, yang sebenarnya peringatan itu baru dimulai tahun 1904, baru ditandatangani, seperti halnya Hari Santri perjuangannya jauh sebelum Indonesia merdeka. Maka izinkan khotib lewat momentum Hari Guru Nasional mengangkat sebuah tema, Rasulullah adalah guru terbaik sepanjang zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa menyaksikan bagaimana pendidikan kita dalam konteks fisik sekarang, gedung-gedung begitu mewah, fasilitas-fasilitas pendidikan begitu megah, tetapi sungguh ironi, kualitas output pendidikan siswanya jauh dari harapan yang kita cita-cita bersama. Indonesia merdeka buah perjuangan. 3 abad setengah lamanya kita dijajah, dengan berbagai suka duka, perjuangan, pengorbanan, darah dan air mata serta nyawa. Semua itu tidak lepas dari perjuangan seorang guru. Dulu di kampung-kampung jauh sebelum Indonesia merdeka, para kiai-kiai di kampung hanya balai rembeng, kalau kata orang Banten, hanya dari bambu itu pondok pesantren, tapi mampu mencetak santri-santri yang punya akhlak mulia, karakter keimanan dan kesolehan yang luar biasa. Sampai para pendiri bangsa itu pun tidak lepas dari didikan guru-guru terbaik awal-awal kemerdekaan. Kita mengenal sosok siapa itu Kiai Haji Agus Salim, siapa Ki Hajar Dewantoro, Cokro Aminoto. Beliau adalah guru-guru terbaik dalam perjuangan kemerdekaan yang mencetak nanti kemudian generasi-generasi terbaik yang akan mengisi kemerdekaannya. Maka seiring dengan kemerdekaan, perjalanan mengisi kemerdekaan,
kita sepertinya mulai kehilangan arah orientasi, yang mana cita-cita kemerdekaan itu ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan bermakna arti yang sangat luas dan dalam. Bukan hanya mengasah otaknya menjadi pintar, jago matematik, fisika, kimia, tapi juga harus bagaimana mengasah jiwa, raga, rasa, dan juga akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita tidak bisa mencari yang lain. Berbicara pendidikan tidak lepas dari berbicara seorang soko guru. Maka siapa guru yang harus dijadikan kita teladan oleh guru-guru? Yang mana kita harus sepakati guru itu ada dua. Ada guru sebagai profesi panggilan pekerjaan, ada guru sebagai panggilan kehidupan. Banyak orang-orang yang bukan latar belakang pendidikan tapi menjadi seorang guru yang dengan dedikasinya mampu mencetak kader-kader terbaik dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang guru direduksi, bahkan dalam sebuah penelitian akhir-akhir ini ketika di beberapa perguruan tinggi pasti jurusan yang paling difavoritkan adalah jurusan guru. Hal yang sangat mengagetkan, rata-rata orientasi mengajar menjadi seorang guru, menjadi profesi guru, karena niatnya, motivasinya karena gajinya besar. Dulu zaman kemerdekaan tidak seberapa, bahkan guru-guru ngaji di kampung tidak ada gajinya. Tapi sekarang ironi, di saat gaji yang cukup, tetapi output kepada peserta didik itu menjadi pertanyaan besar kepada kita. Maka khotib dalam kesempatan ini ingin kembali kepada fase awal pendidikan dalam Islam. Ada sebuah buku berjudul Al-Muallimul Awal Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang perlu kita pahami bahwa Rasul bukan hanya seorang nabi yang menyampaikan ajarannya untuk berdakwah. Rasul juga adalah seorang guru yang memberikan taklim, tadris, dan juga takdib kepada para sahabatnya. Rasul dididik langsung oleh Allah, oleh malaikat, dan juga oleh lingkungan serta oleh orang-orang di sekitarnya. Yang ikut berkontribusi adalah kakek tercintanya, ibunda tercintanya, ibu susuannya, ibu pengasuhannya. Semua itu adalah membentuk, tapi hakikat yang sejati Allah sudah mempersiapkan Rasulullah untuk menjadi guru teladan umat manusia sampai akhir zaman nanti. Apa parameter Rasulullah menjadi ukuran terbaik? Kata dalam buku Al-Muallim itu dikatakan, yang pertama, karena Rasulullah dalam mengajar itu, Rasulullah betul-betul menyampaikan risalah yang itu perintah kepada Allah. Maka seorang guru yang terbaik dan guru sejati pasti orientasi pertamanya ini adalah niat ikhlas karena Allah. Dan kita semua sadar dan tahu hakikat semua aktivitas, perbuatan, pekerjaan tidak ada nilainya apapun terkecuali dengan niatan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ingat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap aktivitas tergantung kepada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan niatnya. Guru, kalau niatnya dia hanya ingin mendapatkan pekerjaan dan gajian, maka hanya akan mendapatkan itu. Tapi seorang guru punya tanggung jawab yang besar, dan profesi mulia itu adalah seorang guru. Maka seorang guru akan dimintai pertanggungjawaban di hadap Allah. Maka guru yang kedua adalah guru panggilan kehidupan, yang secara formal dia bukan berlatar belakang pendidikan. Dia bukan jurusan tarbiyah, bukan calon guru matematik. Tapi yang paling penting dari Nabi adalah bagaimana Nabi menempatkan pertama dalam pendidikan itu adalah pengenalan tauhid kepada Allah. Sekarang ada reduksi, seolah-olah guru yang matematik tidak tahu dengan Tuhannya.
Seolah-olah pelajaran umum terpisah dengan agamanya. Padahal Rasulullah sudah meletakkan yang pertama pengajaran itu, bagaimana peserta didik itu mengenal Tuhannya, mengenal Rasulnya, mengenal kitabnya, mengenal ajarannya, mengenal akhlakul karimah. Sampai Rasulullah tidak hanya sebagai seorang pengajar, tapi dipastikan para sahabat itu dididik secara takdib, diperhatikan akhlaknya sehari-hari. Maka terbentuklah lewat pendidikan soko guru Nabi Muhammad, guru pertama, terlahirlah generasi sahabat yang luar biasa. Lahirlah sosok Abu Bakar, sosok Umar, sosok Utsman, sosok Ali radhiyallahu anhum, dan juga ratusan sahabat yang lainnya terbentuk. Dan itu semua di bawah sentuhan seorang guru yang sejati, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pertama tidak menuntut kepintaran menguasai poliglot, menguasai seluruh bahasa di dunia, tidak. Rasulullah tidak menuntut para sahabat harus jago matematik, tidak. Tapi Rasulullah pertama menanamkan akidah, setelah akidah syariah, setelah syariah adalah akhlakul karimah. Maka soal urusan dunia, para sahabat sampai tabiin, sampai sekarang lebih tahu. Sampai Rasulullah pun diingatkan tentang soal pertanian, para sahabat mempertanyakan, apakah ini wahyu dari Allah, apakah ini jihadmu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ini adalah jihadku. Maka akhirnya Rasulullah diingatkan dengan orang yang ahli dalam pertanian. Rasulullah menjawab, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Urusan dunia wilayah inovasi, wilayah kreativitas, dan itu tidak bisa dilepaskan dari pangkal utama dari pendidikan dasar tentang ketauhidan, tentang syariah, tentang akidah. Sehingga wajar setelah terbentuk, Rasulullah wafat digantikan Abu Bakar, digantikan Umar. Umar punya putra terbaik namanya Ibnu Umar, dan kualitas kepemimpinan luar biasa karena terbentuk akhlak mulia, ketakutan kepada Allah. Sahabat yang lain memprovokasi, mencari muka, bagaimana menawarkan, wahai Umar, bagaimana nanti kalau engkau setelah lengser dari jabatan Khalifah Rasyidin, nanti anakmu Ibnu Umar yang akan menggantikan khalifah ini. Bagaimana seorang ayah dengan didikan Rasulullah jauh sebelum ada pendidikan demokrasi? Umar bin Khattab merah marahnya, merah mukanya mendengar para sahabat mencalonkan anaknya untuk mengganti khalifah Umar bin Khattab. Kata Umar apa? Cukup satu Umar yang menjadi khalifah. Artinya dengan pendidikan itu menanamkan kesadaran bahwa dalam aspek politik ada pendidikan, dalam aspek bisnis juga ada pendidikan. Rasulullah meletakkan ukuran bisnis pada kejujuran, pada tanggung jawab. Itu adalah pondasi-pondasi yang utama yang diletakkan oleh guru utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian sejarah mencatat dan para pakar juga mencatat Rasulullah terbaik dalam sebagai teladan guru. Rasulullah tidak pernah membeda-bedakan murid-muridnya. Di hadapan Rasulullah semua sama. Tidak ada yang ukurannya intelektualitas yang paling tinggi duduk dalam satu majelis. Kemudian Rasulullah juga dinilai sebagai orang yang paling egalitarian dalam menjalin hubungan dengan peserta didiknya, dalam ini para sahabat. Kita sering mendengar atau bahkan merasakan guru memang harus dimuliakan. Kadang seorang wali murid memberikan hadiah kepada guru. Terlebih di hari guru, murid-muridnya pun mempersembahkan kepada guru. Tapi pertanyaannya, seringkah guru-guru itu memberikan hadiah kepada muridnya? Rasulullah termasuk seorang guru yang selalu memberikan hadiah kepada muridnya dalam pencapaian prestasinya dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian apa rahasia Rasulullah dalam mendidik para sahabat? Rasulullah adalah teladan sesuai antara kata, antara ucapan, perbuatan. Khatib sering melihat yang tidak sedikit di lembaga-lembaga pendidikan. Seorang guru harusnya menjadi teladan, melarang kepada santri-santrinya untuk merokok, tapi gurunya sendiri malah
melanggar larangannya itu. Inilah yang menjadi krisis sekarang, krisis keteladanan dari para guru sehingga melahirkan. Belum lagi fenomena-fenomena amoral, destruktif dalam kehidupan sehari-hari, semua aja tontonan. Kemana guru-guru itu hadir memberikan teladan? Teladan itu adalah pendidikan yang nyata, yang bukan hanya transfer knowledge. Yang kita rasakan sekarang memang guru-guru itu menjadikan kegelisahan oleh para orang tua. Orang tua sekarang kembali merindukan, anakku tidak terlalu aku harapkan dulu dari kecil untuk jago bahasa Inggris, matematik. Orang tua sekarang mencari sekolah yang bisa mendidik anaknya secara akhlak mulia, karakter jujur. Sehingga buat apa pendidikan yang mahal, yang mewah hanya melahirkan koruptor yang menggerogoti negara, sehingga negara akhirnya hampir kolaps akibat pengkhianatan dari mentalitas karakter korupsi itu. Berarti kegagalan dalam sebuah pendidikan yang hanya mengasah otak kiri untuk kepintaran. Dengan kepintarannya tanpa kejujuran, maka dia akan bermain-main kepintarannya, memanipulasi anggaran, menipu yang lainnya. Akhirnya celakalah seluruh bangsa itu kalau pendidikan hanya outputnya kepintaran. Padahal Nabi mencontohkan pendidikan adalah yang terbaik adalah akhlakul karimah, yang itu semua muaranya dikatakan oleh Rasulullah, wa ma bu'istu li utammi makarimal akhlak. Semua ibadah, semua syariat, salat, puasa, zakat, haji, umroh, hakikatnya untuk membentuk karakter yang mulia. Dalam pendidikan ruhiyah, bagaimana kita dilatih dalam pendidikan puasa, melatih kejujuran, melatih menahan diri dari sesuatu yang bukan hak kita. Dalam sholat, maka tidak heran kita bisa melihat seorang yang rajin sekali sholat, tapi pada saat sama rajin sekali mengkorupsi anggaran sebuah perusahaan dan kantornya. Ada apa? Adakah yang salah dengan sholat? Apakah yang salah sholatnya atau yang salah pembentukan pendidikan orang yang sholat dalam memahami sholatnya? Padahal janji Allah tidak pernah salah. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah sudah menjamin sholat itu yang benar, yang sejatinya, yang betul-betul kalau dia sholat tidak mungkin dia berbuat paksa dan mungkar, tidak mungkin berbuat maksiat, tidak mungkin melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Apakah korupsi yang dilarang oleh? Ya, aku sudah sholat. Ada kesempatan mengambil di kantor, aku sudah sholat. Anna musalli, aku adalah orang yang sholat. Sholat itu menjadi benteng. Berarti kalau selama ini kita sholat korupsi terus, kok sholat berbohong terus, kok sholat bermaksiat terus, berarti sholatnya itu, kata Nabi, betapa banyak orang yang sholat tapi hanya mendapatkan capek doang. Buat apa? Ibadah ritual hanya capeknya doang tanpa terus menghasilkan karakter. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita pun tidak terlalu berharap menyerahkan sepenuhnya anak didik kita kepada para guru. Maka sejatinya guru juga adalah bukan seorang guru panggilan di sekolah-sekolah profesi itu, tapi sejatinya seorang ayah adalah seorang guru. Rasul adalah ayah terbaik. Rasul guru terbaik bagi anak-anaknya, bagi cucu-cucunya, bagi keluarga para sahabatnya. Maka ketika kita kesulitan, seringkali saya susah mencari orang yang soleh. Seorang, kalau ada di sini jemaah yang masih bujangan belum menikah, saya susah mencari calon istri yang soleha. Saya susah mencari yang soleh, kata calon perempuan yang ingin merindukan suami. Di zaman sekarang kita tidak berharap kepada orang lain. Maka mari kita kembalikan, daripada mencari itu susah, marilah kita membentuk diri menjadi yang terbaik dengan kesolehan itu. Maka didiklah, maka engkau akan mendatangkan dan mendapatkan. Siapa rujukannya? Tiada lain selain Rasulullah, manusia sejati, manusia paripurna. Hadirin, masih banyak dalam buku itu dikatakan. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, khatib ingin menutup bahwa
semua pakar pendidikan di belahan timur dan barat. Bahkan seorang buku penulis Michael Hart menempatkan Rasulullah dalam urutan yang pertama dalam manusia yang terbaik dan terunggul. Karena itu yang bikin kecemburuan di dunia. Adakah manusia, dalam konteks ini guru, secara jujur kita bertanya, siapa di dunia ini yang paling berhasil mendidik murid-muridnya? Tidak ada sejarah mencatat seorang yang hanya diutus 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Tidak banyak. Di Mekah Rasulullah menghabiskan pendidikan untuk tauhid, menanamkan akidah keimanan. Barulah kemudian di Madinah Rasulullah menanamkan syariah, ukhuwah, dan juga keteladanan yang lain. Karakter luar biasa. Adakah wujud menanamkan keimanan di zaman sekarang? Kalau kita boleh jujur, siapa yang berhasil dalam pendidikan menanamkan ke dalam jiwa raganya, dalam keimanan? Kita perlu memotret yang hari ini saudara-saudara kita masih dalam cengkraman penjajahan Zionis, mengingatkan kita penjajahan dulu. Ada orang pendatang baru yang awalnya minta dikasihani, minta makan, tapi lama-lama kelamaan dia menjajah, merongrong, membantai. Jadilah bangsa ini bangsa yang paling teroris di dunia, yaitu Zionis Israel. Tapi kita lihat bagaimana saudara kita menanamkan guru-gurunya di Palestina itu, yang difitnah Hamas itu sebagai buatan ini, padahal lihat persyaratan untuk mau menjadi tentara Hamas. Syarat pertama adalah dia harus hafal Quran. Syarat kedua harus meminta doa restu kepada orang tuanya. Syarat ketiga harus minta persetujuan dari imam besar Al-Quds di Palestina, di masjid di Palestina, Masjid Al-Aqsa, harus mendapat persetujuan itu. Kita lihat, adakah yang mati syahid itu mukanya muram, semuanya tersenyum menjemput syahidnya kematian. Luar biasa. Dan melihat fenomena keimanan yang ditanamkan lewat pendidikan, tidak sedikit para mu'alaf berbondong-bondong masuk Islam karena betapa hebatnya keimanan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayo kita kembalikan orientasi pertama kita untuk sukses di akhirat, dan juga orientasi kita sukses di dunia. Maka tidak lain adalah yang paling mahal harganya adalah bagaimana menanamkan keimanan dan ketakwaan dan berbuah akhlakul karimah. Wallahi, kata Rasulullah, keimanan itu kalau ditimbang langit bumi serta isinya, kalau ditimbang, satu orang yang meninggal, kata Nabi, lebih aku merasa sedih ketimbang langit bumi serta isinya. Satu orang beriman, timbangannya mengalahkan seisi langit dan bumi. Maka khatib mengajak kepada diri khatib sendiri, mari kita kembalikan kepada hakikat tarbiyah kita, pendidikan yang sejati. Yang pertama adalah pendidikan tauhid, pendidikan syariah atau ibadah, dan pendidikan akhlakul karimah. Insya Allah kita bangsa Indonesia akan menyongsong bangsa yang dengan kualitas pendidikan terbaik. Soal prestasi yang lain itu mengikuti, karena terbukti dalam peradaban Islam, dengan dimulai kokohnya keimanan, ketakwaan, maka lahirlah ahli-ahli ilmu falak, ahli-ahli matematik, ahli-ahli kedokteran seperti Ibnu Sina, karena pangkalnya begitu kokoh. Ibarat sebuah gedung dan bangunan, mari kita perkuat dulu akidahnya. Ibarat kemudian bangunan dindingnya itu syariah, maka atapnya itu adalah akhlak mulia. Betapa indah ajaran Islam. Tapi seringkali para pendidik begitu silau dengan pencapaian pendidikan di barat. Padahal pendidikan barat adalah orientasinya adalah sekulerisme, memisahkan kehidupan dunia dan akhirat. Hadirin, betapa ingin khatib terus menyampaikan pesan dari guru terbaik sepanjang zaman, yaitu Rasulullah. Namun karena waktu juga yang membatasi kita, mudah-mudahan dengan satu kesimpulan, Rasulullah boleh wafat meninggalkan kita lebih dulu, tetapi ajarannya, teladannya, metodenya dalam pendidikan akan selalu abadi, dan kurikulumnya tidak pernah berganti. Seperti dalam
pendidikan kita ganti rejim, ganti menteri, ganti kurikulum. Rasulullah, Allah dan Rasulnya sudah menetapkan kurikulum abadi sepanjang masa, kurikulum ketauhidan, kurikulum syariah ibadah, dan kurikulum akhlakul karimah. Insya Allah tidak ada yang berubah dalam Islam. Metode boleh berubah, kemegahan bangunan boleh merubah, berbagai penemuan boleh berubah, tetapi yang tidak boleh berubah adalah akidah, syariah, dan akhlakul karimah. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhan nas, ittaqullah la'allakum tuflihun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, keteladanan terbaik itu menghadirkan pertama adalah kecintaan. Salah satu kita ciri cinta kepada Allah, kepada Rasul, kepada Allah senantiasa berzikir, mengingat kebesaran nikmatnya kepada kita. Cinta kepada Rasul, kita membayangkan perjuangan, kepribadian, karakter, akhlakul karimah, dan banyak menyebutnya dengan bersolawat. Maka dalam kesempatan ini khatib ingin mengajak, marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi dengan membayangkan bagaimana perjuangan Nabi menjadi teladan, mendidik dengan penuh kasih sayang tanpa pernah memarahi kepada para sahabat selaku peserta didiknya. Rasulullah memang memerintahkan memukul seorang anak kalau memang anak kita umur 7 tahun belum mau sholat, boleh dipukul, tapi Rasulullah tidak pernah memukulnya. Maka mari kita hadirkan, kita sebagai ayah, kita adalah pendidik anak-anak kita. Kita sebagai petinggi di kantor, manajer, itu juga merupakan seorang pendidik bagi bawahannya, karyawannya. Kalau semua kesadaran menjadi guru setiap kita, insya Allah semuanya akan terbangun dengan kualitas kebersamaan dan saling menguatkan. Maka itu juga kalau kita bersolawat tidak seberapa, karena Allah, para malaikat pun memberkahi dengan salawatnya itu. Kama qala Allah Ta'ala fi Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Terakhir dalam khutbah yang kedua ini, mari kita hadirkan hati kita penuh dengan kekhusyuan untuk berdoa kepada Allah dengan memohon kiranya Allah memberikan kekuatan, kesabaran, hidayah, petunjuk kepada para guru kita yang sudah mendedikasikan hidupnya. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Ali, ya Allah, Engkau maha mengetahui, Engkau maha pemilik pengetahuan. Anugerahkan pengetahuan yang sejati kepada kami, kepada guru-guru kami. Berilah mereka kekuatan, kesabaran dalam mendidik generasi bangsa ini. Berilah mereka juga kecerdasan ya Allah, kecerdasan emosional yang senantiasa tertempa dalam jiwanya untuk senantiasa mendidik anak-anak kami, negeri ini, bangsa ini ya Allah, sehingga melahirkan generasi-generasi terbaik untuk mengelola negeri amanah sebagai khalifah di muka bumi ini. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal ghina wal afaf. Ya Allah, anugerahkan kepada kami hidayah, petunjuk, kecukupan
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa aqlan taman wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah kami ini ilmu yang bermanfaat, berilah kami kehusuan dalam menjalankan ibadah kepadamu. Ya Allah, kami juga memohon kepadamu yang sudah lama saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah, mereka yang harusnya mengisi kehidupan ini dengan penuh dengan pendidikan untuk meraih kebahagiaan ke dunia akhirat, tapi hari ini mereka masih dijajah oleh Zionis laknatullah. Ya Allah, berilah kemenangan, kemerdekaan, sehingga bisa menjadikan negara Palestina juga bangsa yang merdeka dan mengisi kemerdekaannya meraih kejayaan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkan kepada kami penyejuk hati kami, generasi kami, anak-anak kami, cucu kami. Mereka jadikan generasi beriman, berilmu, beramal, berakhlak mulia. Kuatkanlah keimanannya, kokohkanlah ketakwaannya, indahkanlah akhlaknya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, teguhkanlah hati kami, teguhkanlah anak cucu kami, generasi kami. Jangan engkau condongkan hati kami setelah engkau berikan hidayah dalam petunjukmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.